Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita bisa kembali melanjutkan kajian pembacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karya tiga ulama Syafi'iyah kontemporer, yaitu Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Baik, dan kita sudah libur sekitar 1 bulan ya. Selama Ramadan kita hanya mengadakan 1 kali pertemuan, dan itu adalah pertemuan terakhir kita, yaitu tanggal 13 Maret ya. Tanggal 13 Maret. Dan sekarang sudah tanggal 17 April, jadi lebih dari 1 bulan kita libur karena qadarullah di bulan Ramadan ternyata ada sekian kendala yang membuat kita tidak bisa melanjutkan pertemuan. Dan ya semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa terus membaca, mempelajari, mengkaji kitab ini sampai tamat nanti 3 jilid ya. Dan yang tampil di hadapan antum sekarang ini baru jilid 1 ya, yaitu tentang ibadat dan mulhaqatiha. Baik, dan kita masih pada madkhal ila ilmil fiqh. Baik, at-ta'rifu bi ba'dil mustalahati al-fiqhiyah. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini. Amin. At-ta'rifu bi ba'dil mustalahati al-fiqhiyati. Definisi sebagian istilah-istilah fikih yang perlu diketahui oleh semua ya, dan ini secara umum fardu ain ya. Jadi mengetahui istilah-istilah ini dengan maknanya fardu ain bagi setiap muslim mukallaf. Mengapa? Karena jika dia bertemu satu persoalan fikih kemudian bertanya kepada seorang alim ya, alim, mufti, guru, dia misalnya bertanya kepada sang alim tersebut, apa hukum perkara ini gitu. Apa hukumnya perkara ini, wahai syekh, itu wahai kiai, wahai tuan guru misalnya. Nah, kemudian dijawab oleh beliau, hukumnya makruh misalnya. Nah, maka si mustafti ini, orang yang bertanya ini perlu paham dulu apa itu makruh.
Atau ketika dijawab oleh beliau hukumnya sunnah, nah maka dia harus paham dulu apa itu sunnah. Karena jika dia tidak paham, maka um, ya dia tidak bisa mengamalkan penjelasan atau fatwa dari sang alim tadi. Ya. Atau kalau dia baca satu artikel fikih atau satu buku fikih, perkara ini hukumnya wajib, perkara ini hukumnya haram. Nah maka dia harus tahu dulu apa itu wajib, apa itu haram. Makanya istilah-istilah ini perlu atau wajib diketahui oleh setiap muslim mukallaf. Baik. Labudda qabla al-bad'i bi abwabil fiqhi wa masailihi min at-ta'rifi bi ba'di al-mustalahatil fiqhiyah allati taduru 'alaiha ahkamul fiqhi fi jami'il abwab. Sebelum mulai masuk ke dalam pembahasan bab-bab dan masail persoalan-persoalan fikih, la budda minat ta'rif, perlu mengenal dulu sebagian istilah-istilah fikih yang hukum-hukum fikih beredar, hukum-hukum fikih dalam seluruh bab-bab fikih itu uh, dia ya apa namanya beredar pada istilah-istilah ini. Artinya hukum-hukum fikih itu semuanya ya berkaitan dengan istilah-istilah ini. Ada yang fardu, ada yang apa namanya, ada yang mandub dan seterusnya yang nanti akan kita lihat. Ya. Wahadhil mustalahat hiya, dan istilah-istilah ini adalah yang pertama al-fardu. Al-fardu. Al-fardu huwa ma talaba asy-syar'u fi'lahu talaban jaziman. Fardu adalah sesuatu yang syariat menuntut untuk melakukannya. Sesuatu yang dituntut oleh syariat, sesuatu yang diminta, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan. Dengan tolab, dengan tuntutan, dengan permintaan yang sifatnya jazim. Jazim ini artinya tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Artinya dia mengikat, tidak boleh diabaikan begitu saja. Bihaitsu yatarattabu ala fi'lihi as-sawab. Yang bagi yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala. Kama yatarattabu ala tarkihi al-iqab. Sebagaimana orang yang atau meninggalkan hal tersebut akan mendapatkan hukuman atau dosa. Ini pengertian untuk awam saja ya. Adapun kalau dalam usul fikih nanti ada tinjauan-tinjauan tersendiri ya. Jadi dari sisi khitab pemaknaannya seperti ini, dari sisi fi'lu al-mukallafnya seperti ini gitu. Namun di sini tidak diperinci seperti itu. Karena perincian semacam itu bukan sesuatu yang urgent juga untuk difahami atau diketahui oleh awam. Adapun yang disebutkan di sini ini sudah cukup memadai. Jadi fardu itu ya syariat menuntut untuk melakukan hal yang fardu itu. Yang tuntutannya itu tidak boleh ditinggalkan. Tuntutannya itu sifatnya mengikat. Yang kalau seseorang melakukan hal yang fardu tadi, dia dapat pahala. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang lain ya. Utamanya adalah syarat ikhlas, yaitu memurnikan tujuan melakukannya itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala dan dia menjalankannya sebagai aktivitas menjalankan perintah Allah. Ya. Nah itu ikhlas. Ya. Dan kalau seseorang tidak ikhlas melakukannya, tidak karena Allah, maka tidak dapat pahala. Ya. Nah, dan yang meninggalkannya secara sengaja tanpa ada uzur itu
dia akan mendapatkan dosa atau mendapatkan sanksi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari syariat. Wa misaluhu as-saum. Contohnya adalah puasa yang ya kita sudah lakukan walhamdulillah ya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Fa inna syar'a al-islamiyya talabana bi fi'lihi mutalabatan jazimah. Syariat Islam menuntut kita untuk melakukannya dengan tuntutan yang sifatnya jazim tadi ya. Sifatnya tidak boleh tidak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan, ya kutiba ay furido. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ay furido. Fa'idha sumna tarattaba ala hadha siyami as-sawab fil jannah. Kalau kita melaksanakan perintah puasa ini, yaitu puasa Ramadan ya, maka dengan aktivitas puasa kita tadi, kita akan mendapatkan pahala di sorga nanti, ya, mendapatkan balasan di sorga nanti. Wa idza lam nasum, dan kalau kita tidak berpuasa, ya, dengan perincian tentunya tadi ya, tarattaba ala dzalika al-iqab finnar. Maka itu akan menjadikan kita mendapatkan sanksi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di neraka. Dan sebenarnya di perincian lainnya sanksi ini juga bisa berupa sanksi dunia ya. Jadi sanksinya bukan cuma neraka sebenarnya, bukan cuma sanksi di akhirat, tapi sanksi di dunia juga ada. Yang nanti insya Allah akan kita temukan dalam pembahasan perincian bab-bab fikih yang ada. Nah ini fardu. Yang kedua al-wajibu. As-sani al-wajibu. Wal wajibu mislul fardi tamaman fi madhhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dan fardu wajib ini seperti fardu sepenuhnya. Tidak ada perbedaan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi wajib adalah fardu, fardu adalah wajib dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak berbeda. La farqa bainahuma abadan illa fi babil hajj. Tidak ada perbedaan antara wajib dengan fardu kecuali di bab haji. Fal wajibu fi babil hajj, wajib dalam bab haji, huwa ma la yatawaqqafu alaihi sihhatul hajj. Wa bi ibaratin ukhra la yalzamu min fautihi fautul hajj wa butlanuhu. Yaitu sesuatu yang sahnya ibadah haji tidak tergantung kepadanya, ini wajib. Atau dengan ungkapan lain, ketinggalan wajib haji ini tidak meniscayakan, tidak berkonsekuensi hajinya tidak berlaku atau batal atau tidak sah. Wadzalika mislu romyul jimar. Misalnya seperti melempar apa jimar, ya melempar jamroh. Nah, wal ihrami minal miqat. Demikian juga ihram dari miqat. Ihramnya sendiri
bukan wajib ya, dia arkan nanti atau istilah di sini fardu ya. Tapi ihram dari miqatnya ya, dari tempat yang telah ditetapkannya itu wajib haji. Wa ghairi dzalika min wajibatil hajj, dan lain-lain berupa kewajiban-kewajiban haji. Fa idza lam ya'ti al-hajju bihadhil wajibat sahha hajjuhu walakin kana musian wa wajaba jabru tarki hadhil wajibat bi fidyah hiya iraqatud dam. Nah, kalau seseorang yang sedang haji tidak melakukan kewajiban-kewajiban haji ini, hajinya tetap sah. Namun dia berarti melakukan kesalahan ya. Dia telah melakukan kesalahan dan wajib baginya membayar ya, ditinggalkannya kewajiban-kewajiban ini dengan fidyah, yaitu menyembelih hewan ya, dam. Dan itu ada perinciannya, bukan cuma menyembelih hewan ya, ada perinciannya dalam pembahasan fikih haji. Namun ya wajib dalam haji itu seperti itu konsekuensinya ya. Jadi kalau seorang yang melakukan ibadah haji tertinggal wajibat haji ini, hajinya tetap sah. Namun dia wajib membayar dam, wajib membayar dam. Wa ammal fardu fil haji, adapun fardu dalam haji atau istilah lainnya rukun ya. Fahuwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatul hajj. Itu adalah sesuatu yang sahnya haji tergantung kepadanya. Wa bi ibaratin ukhra, yalzamu min fautihi fautul hajj wa butlanuhu. Ketinggalan salah satu dari fardu haji ini atau rukun haji ini meniscayakan hajinya tidak sah atau batal. Baik. Wa misalu dzalika al-wuqufu bi Arafah. Contohnya adalah wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain minal furudi, dari fardu-fardu haji yang dalam mazhab Syafi'i ada 6 ya. Fa innahu idza lam ya'ti biha, kalau seseorang tidak melakukannya, batala hajjuhu, batal hajinya. Batal hajinya. Yaitu ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian al-halq yang cukur, kemudian tartib berurutan dengan perinciannya masing-masing yang akan kita temukan di kitab atau di pembahasan tentang fikih haji. Baik, nah jadi hanya dalam bab haji saja istilah wajib dan fardu itu berbeda dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hambali ada juga mereka sholat ya. Sholat mereka bedakan antara fardu dengan wajib ya. Makanya dalam fikih sholat Hambali ya, baik Hambali murni tradisi mazhabnya ya, maupun fikih yang terpengaruh dengan fikih Hambali, meskipun mungkin tidak sepenuhnya menyatakan diri sebagai penjelasan fikih Hambali ya, atau menyatakan ini fikihnya tarjih gitu misalnya. Namun karena terpengaruh kuat dari fikih Hambali, nah biasanya mereka menggunakan istilah itu ya. Jadi ada rukun sholat, ada wajibat sholat. Ada rukun sholat, ada kewajiban sholat. Yang itu di Hanabilah berbeda. Konsekuensinya berbeda. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada ya. Wajib sholat dengan rukun sholat ya sama, yaitu itu juga ya. Baca Fatihah itu wajib rukun sholat dan ya wajib sholat, tidak berbeda. Cuma di dalam mazhab Syafi'i ada istilah sunnah terbagi dua dalam sholat ya, sunnah ab'ad dan sunnah hayat ya. Yang ini tidak ada di dalam Hambali. Dan beberapa poin di wajibat sholat di Hambali itu sama dengan
Tidak semuanya sama ya, tapi ada beberapa sama dengan sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Nah itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i perbedaan fardu dengan wajib ini hanya dalam haji. Sisanya sama. Wajib wudu, fardu wudu, rukun wudu, yaitu itu juga. Wajib mandi, maksudnya hal-hal yang diwajibkan saat mandi, sama dengan fardu mandi, sama dengan rukun mandi. Hanya saja mana yang lebih sering mereka gunakan, nah itu ada pembahasan tersendiri. Istilah mana yang lebih sering mereka gunakan. Tapi sebenarnya maknanya tidak berbeda. Baik, nah kemudian ini masih dalam pembahasan fardu. Dan fardu itu kalau kita perinci ada banyak perincian. Ditinjau dari sisi ini, ditinjau dari sisi itu. Nah, hal yang salah satu yang mungkin pembagian paling penting adalah pembagian fardu menjadi fardu ain dengan fardu kifayah. Al-fardul aini dan al-fardu al-kifai. Huwa ma yutlabu. Bisa juga dibaca yatlubu. Huwa ma yutlabu atau yatlubu artinya fa'ilnya di sini syariat asy-syar'u ya, tapi tidak disebutkan. Atau bisa juga dimajhulkan. Huwa ma yutlabu min kulli fardin min afradil mukallafin. Ia adalah sesuatu yang dituntut dari setiap individu, dari individu-individu mukallaf, talaban jaziman. Ya, ini fardu secara umum, talaban jaziman. Artinya yang dituntut adalah setiap individu mukallaf selama dia telah memenuhi syarat wajib. Selama dia telah memenuhi syarat wajib, maka setiap individu mukallaf wajib melakukannya. Ini fardu ain. Artinya, meskipun ya, yang misalnya yang wajib ini ada 1 miliar orang, kemudian 1 miliar kurang 1 sudah mengerjakan semuanya, sudah mengerjakan kewajiban itu, tinggal 1 orang kita misalnya belum mengerjakannya, kita tetap wajib mengerjakannya. Tidak bisa kita beralasan sudah itu 999 juta 9.000 dan seterusnya misalnya. Sudah mengerjakan nih. Tetap tidak bisa. Kita tetap dituntut untuk mengerjakannya. Nah, ini fardu ain. Mislus salati wasyam. Contohnya adalah salat 5 waktu dan puasa. Wal haji 'alal mustati', dan haji juga bagi yang mampu. Ya, ini syarat wajibnya adalah salah satunya adalah istita'ah, mampu ya. Dan syarat wajib itu artinya kalau seseorang tidak memenuhi syarat wajib itu tidak wajib baginya untuk mengerjakannya. Haji ini fardu ain, artinya setiap individu muslim mukallaf wajib mengerjakan haji selama dia memenuhi syarat wajib. Selama dia memenuhi syarat wajib, maka setiap muslim mukallaf wajib. Jadi misal ada 1 juta orang yang mampu mengerjakan haji, kemudian semuanya menunaikan haji kecuali 1 orang. Nah, 1 orang ini tetap wajib mengerjakannya. Tidak bisa dia beralasan sudah dilakukan oleh yang lainnya, tidak bisa. Karena kewajibannya untuk setiap individu muslim mukallaf. Fa inna hadhihi al-ibadati ya, tajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi. Karena seluruh ibadat ini wajib bagi setiap mukallaf. Wajib ain bagi setiap mukallaf. Wala yaktafi biqiyami ba'dil mukallafin biha dunal baqin. Dan tidak cukup dikerjakan oleh sebagian mukallaf tanpa yang lain. Artinya wajib bagi setiap individunya. Baik. Nah, satunya lagi adalah al-fardul kifai, fardu kifayah. Huwa makana
mutalaban bi fi'lihi majmu'ul muslimin. Dia adalah kewajiban atau kefarduan yang seluruh komunitas kaum muslimin yang dituntut untuk mengerjakannya. La kullu wahidin minhum, dan bukan setiap individu dari muslim tersebut. Bima'na, dengan pengertian annahu idza qama bihi ba'duhum kafa wa saqata al-ismu 'anil akharin. Dengan makna bahwa kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya, yang mewujudkannya, maka cukup dan gugur dosa dari yang lain. Adapun kalau pahala ya tentu yang dapat hanyalah yang mengerjakannya. Tapi bagi yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Wa idza lam yakum bihi ahadun, namun kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, belum ada seorang pun yang mengerjakannya, asimu wa asau jami'an, maka semua berdosa dan bermaksiat, dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Baik, wa mislu dzalika, contohnya adalah tajhizu al-mayyit was salatu alaihi. Penyelenggaraan jenazah dan salat jenazah. Penyelenggaraan jenazah dan salat jenazah. Fa inna wajibal muslimin idza mata fihim mayyitun an yaghsiluhu. Kewajiban kaum muslimin kalau seseorang meninggal dunia, adalah memandikannya, wa yukaffinuhu, dan mengkafankannya, wa yusallu alaihi, dan mengerjakan salat atas si mayit itu, mengerjakan salat atas si mayit itu. Tsumma yadfinuhu, kemudian menguburkannya. Fa idza qama bihadza al-am fa idza qama bihadzal amali ba'dul muslimin hasal al-maqsud. Kalau sebagian kaum muslimin sudah mengerjakan hal ini, maka tujuan telah tercapai. Artinya sudah cukup. Wa idza lam yakum bihi ahadun asau jami'an. Dan sebaliknya, kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka semua bermaksiat, berdosa. Wa asimu, dan berdosa litarkihim ahadza al-fardha al-kifai, karena mereka meninggalkan fardu kifayah ini, perkara fardu kifayah ini. Baik. Nah, di sini mungkin saya perlu jelaskan bahwa perbedaan karakteristik fardu ain dengan fardu kifayah adalah hal-hal yang menjadi fardu kifayah itu adalah hal-hal yang perlu diwujudkan oleh kaum muslimin di tengah-tengah mereka. Jadi hal perbuatan atau aktivitas yang menjadi tuntutan dari fardu kifayah ini
adalah mewujudkan sesuatu di tengah-tengah kaum muslimin, bukan setiap kaum muslimin mengerjakannya. Bukan setiap kaum muslimin mengerjakannya. Penyelenggaraan jenazah tadi dengan apa namanya, dengan memandikan, an yughassiluh, bisa dibaca ghassala yughassilu, an yughassiluhu wa yukaffinuh, memandikan dan mengafani, kemudian menyolati, kemudian menguburkan, itu yang dituntut adalah ada yang melakukannya, ada yang memandikan jenazah, dan bukan setiap kaum muslimin memandikan jenazah tersebut, karena jelas ini juga sesuatu yang ya sia-sia ya. Dan malah mungkin menyakiti si mayit karena berulang kali misalnya harus dimandikan. Nah, maka cukup satu kali saja dimandikan, asal ada orang yang bersedia memandikan si mayit tadi, yang memenuhi syarat-syarat dalam memandikan mayit, maka cukup. Maka cukup. Kewajibannya sudah terpenuhi. Karena yang diinginkan adalah di tengah kaum muslimin ada yang memandikan jenazah muslim itu. Demikian juga mengafaninya, demikian juga menyolatinya, demikian juga menguburkan. Apalagi menguburkannya. Ya yang diperlukan adalah beberapa orang saja mungkin, atau bahkan satu orang kalau dia mampu untuk menguburkan jenazah tadi. Dan tidak perlu kemudian setiap kaum muslimin menguburkannya, karena tentu malah jadi aneh gitu ya. Apalagi kalau harus dikuburkan, diangkat lagi, kemudian dikuburkan lagi agar setiap kaum muslimin terlibat dalam menguburkannya. Tentu bukan itu. Tentu bukan itu. Berbeda halnya tadi dengan sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tuntutannya kepada setiap individu kita. Jadi bukan sekadar ada yang puasa di bulan Ramadan, tapi adalah setiap kaum muslimin puasa Ramadan. Nah, dan ini juga yang membedakan antara hukum misalnya sholat jamaah, ya, sholat jamaah, dan banyak yang tidak paham ya, bahwa pembahasan sholat jamaah ini ada beberapa pembahasan tingkatan yang berbeda. Yang pertama, sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini yang ma'lumun minad din bid darurah, ya. Yang bagi orang yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Sholat 5 waktu. Belum ada embel apa-apa ini, cuma sholat 5 waktu. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu. Kedua, sholat 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah. Ketiga, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, 3 perkara ini berbeda. Yang sayangnya banyak yang tidak memahami adanya perbedaan ini. Apa perbedaannya? Ya sholat 5 waktu jelas ya. Baik dikerjakan sendiri ataupun dikerjakan berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah. Di sini berarti pembahasannya tentang hukum berjamaah dalam sholat. Dan belum berbicara tentang tempatnya. Jadi ketika kita membahas sholat 5 waktu berjamaah, kita tidak sedang berbicara tentang mengerjakannya di masjid atau di mana. Tapi kita berbicara tentang mengerjakannya secara jamaah. Dan itu ya berarti umum ya. Bisa di masjid, bisa di jalanan ya, atau di lapangan gitu ya. Bisa di rumah, bisa di toko, bisa dimanapun. Karena pembahasan sholat 5 waktu berjamaah ya umum seperti itu. Nah, satu lagi adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan masjid di Indonesia ini menggunakan 2 istilah. Yang pertama masjid sendiri ya, sebagaimana umumnya. Dan yang kedua musalla, langgar, surau ya, entah mungkin ada daerah lain yang menggunakan istilah yang berbeda, yang berupa bangunan khusus yang memang diwakafkan. Yang memang diwakafkan untuk dikerjakan sholat 5 waktu berjamaah di sana. Nah, itu juga hukumnya masjid ya. Meskipun ya ini tentu perlu memperhatikan uruf di masing-masing daerah. Di daerah kami Kalimantan Selatan, model-model musalla atau langgar ini ya seperti gambaran saya tadi ya. Tempat yang memang diwakafkan oleh kaum muslimin untuk
apa namanya untuk dilakukan sholat fardu 5 waktu berjamaah di sana. Ya. Artinya ini bukan milik seseorang ya. Artinya apa? Artinya tempatnya itu bukan tidak bisa lagi karena sudah diwakafkan, tidak bisa lagi dijual oleh pemiliknya, tidak bisa lagi dihibahkan, tidak bisa lagi apa diwariskan dan seterusnya karena diwakaf. Nah, yang seperti ini mau disebut musalla, langgar, surau atau apapun, dia hukumnya sama dengan masjid karena dia masjid sebenarnya. Istilahnya masjid ghairu jami', masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di sana. Baik. Nah, jadi ada 3 pembahasan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, kembali, sholat 5 waktu berjamaah ada khilaf misalnya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ya, ini yang sama-sama mu'tamadnya ya. Meskipun di Syafi'i juga ada khilaf di mazhab Syafi'i sendiri. Cuma kalau kita lihat di mu'tamadnya, Hambali mengatakan sholat 5 waktu berjamaah itu fardu ain. Syafi'i mengatakan sholat 5 waktu berjamaah itu fardu kifayah. Ini yang mu'tamadnya. Apa bedanya berarti di sini? Bedanya adalah kalau Hambali berarti mereka mewajibkan setiap muslim laki-laki ya, laki-laki, setiap muslim laki-laki dewasa yang mukallaf mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Setiap muslim mukallaf laki-laki dengan ketentuan-ketentuan lain ya, misalnya tidak safar dan seterusnya, itu ada pembahasan tersendiri ya. Uh, nah, setiap muslim laki-laki tadi wajib melakukan sholat berjamaah. Artinya tidak cukup yang lain mengerjakan, dia tidak. Dan kalau dia ini tidak mengerjakan tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Meskipun kalau dia sholat sendiri tetap sah sholatnya ya. Menurut mu'tamadnya Hanabilah tetap sah sholatnya, namun dia berdosa. Nah, kalau Syafi'i bagaimana? Kalau Syafi'i tidak. Karena berdasarkan analisis terhadap berbagai dalil yang berbicara tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun terutama dari berbagai hadis Nabi, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Maka menurut Syafi'i yang dituntut itu adalah di setiap wilayah kaum muslimin itu ditegakkan sholat berjamaah. Artinya kalau seluruh penduduk di tempat itu tidak mengerjakan sholat berjamaah, tidak ada yang mengerjakannya, maka mereka semua berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakannya, nah yang lain tidak lagi wajib melakukannya. Meskipun ya kalau mau melakukannya tetap dapat pahala afdol ya, tetap lebih utama. Namun tuntutan kewajibannya sudah gugur. Makanya itu bagi yang bertradisi Syafi'iyah ya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana setiap masjid yang jami' maupun ghairu jami' tadi itu selalu ada yang mengisi sholat 5 waktunya. Dan mereka secara kultural, meskipun mungkin tidak ngaji kitab mereka, tapi secara kultural mereka paham. Ya. Masjid, langgar itu jangan dibiarkan kosong setiap waktu. Itu pemahaman yang sudah menjadi kultur di misalnya di daerah kami begitu ya. Itu sudah menjadi kultur gitu. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan dibuat kosong. Karena kalau kosong berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mengisi ya sudah gitu. Yang lain tidak perlu lagi. Ini memang apakah praktek semacam ini yang terbaik? Tentu ya tidak ya. Yang terbaik adalah semua berlomba-lomba. Cuma apakah praktek ini adalah konsekuensi dari pemahaman mazhab Syafi'i? Dari sisi minimalisnya iya. Artinya memang ya begitulah praktek minimalnya kalau pakai mazhab Syafi'i. Praktek minimalnya dalam mazhab Syafi'i ya seperti itu gitu. Baik. Nah, kemudian yang juga fardu kifayah misalnya adalah
mempelajari ilmu-ilmu syar'i di luar batas yang fardu ain ya. Untuk ringkasnya saja, misal belajar nahwu, belajar sharaf, balaghah, kemudian usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan lain-lain. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Mengapa fardu kifayah dan bukan fardu ain? Dan mengapa fardu gitu? Pertama, kenapa fardu? Ya karena ilmu-ilmu ini dibutuhkan oleh umat Islam dengan perinciannya ya. Kita perlu pada nahwu, kita perlu pada sharaf, kita perlu ada usul fikih dan lain-lain. Umat ini sebagai umat, dia perlu terhadap ilmu-ilmu ini. Namun keperluannya itu bukan dituntut kepada setiap individu. Karena apa? Karena ya banyak hal ya. Di antaranya adalah ini tidak realistis kalau dituntut pada setiap individu. Karena apa? Karena mempelajari ilmu itu sampai benar-benar mendalam, kemudian menjalankan konsekuensinya. Ini yang banyak dilupakannya. Orang yang belajar usul fikih misalnya sampai sangat dalam, konsekuensinya apa? Konsekuensi dia, ya satu, diantara tuntutan dia adalah mengajarkannya. Ya. Fardu kifayah dia mengajarkannya. Kemudian juga ya menggunakannya dalam hal apa? Yang menggunakannya dalam hal meneliti dalil. Kan usul fikih memang fungsinya untuk itu. Jadi dia belajar usul fikih misalnya secara sangat mendalam, kemudian mengajarkannya nanti, kemudian juga melakukan riset ya, penelitian-penelitian dalil gitu ya. Itu kan memerlukan apa fokus yang tidak gampang gitu ya. Memerlukan waktu yang tidak sedikit. Baik waktu tiap harinya maupun waktu yang perlu dia lakukan sepanjang hidupnya. Maksudnya, ya orang yang memang ya dia misalnya peneliti dalam bidang usul fikih, fikih dan usul fikih misalnya, ya dia harus menyediakan berjam-jam waktunya dalam setiap hari untuk meneliti itu, ya. Untuk membaca, untuk menulis, untuk menelaah dan lain-lain gitu. Itu waktu yang harus dia sediakan. Ini belum berbicara waktu pada saat dia belajar gitu. Itu juga perlu waktu yang lama. Dan itu pun harus dia lakukan bukan cuma pada hari itu, tapi sepanjang hidupnya. Karena itu ada tanggung jawab dia. Gitu. Sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya dia harus berposisi seperti itu. Bayangkan kalau seluruh kaum muslimin dituntut seperti itu. Padahal ini baru usul fikih, belum lagi kewajiban-kewajiban ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain. Bayangkan kalau seperti itu semua, siapa nanti yang bertani? Siapa nanti yang beternak? Siapa nanti yang menjadi nelayan? Siapa nanti yang meneliti? Siapa yang nanti menjadi dokter? Siapa nanti dan seterusnya? Yang itu semua dibutuhkan oleh umat. Maka tidak realistis kalau hal yang ilmu-ilmu fardu kifayah ini diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Karena itu malah akan membuat kehidupan umat kita itu tidak seimbang. Dan itu akan meruntuhkan peradaban. Makanya yang dituntut adalah ada dari kaum muslimin ada yang memang didorong dan tergerak hatinya untuk mendalami ilmu itu dan berbagai ilmu fardu kifayah lain. Nah, dan ilmu fardu kifayah ini bukan cuma ilmu-ilmu syar'i ya. Ilmu-ilmu ghairu syar'i juga jika itu memang bermanfaat dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, itu juga fardu kifayah hukumnya. Ya, harus ada ahli pertanian di kita ini yang bisa meningkatkan yang bisa secara praktek bertani dan sekaligus bisa melakukan pengembangan teknologi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian misalnya. Demikian juga di bidang yang lain. Kedokteran juga harus ada yang jadi dokter. Harus ada yang jadi ya macam-macam lah, ahli ini, ahli itu gitu. Nah, ini semuanya fardu kifayah. Semuanya fardu kifayah. Dan mengapa dia fardu kifayah? Karena tadi tuntutannya adalah pada kaum muslimin bahwa di tengah kaum muslimin harus ada yang ahli di bidang itu yang bisa menjadi solusi bagi umat nantinya. Baik. Nah, dan itu bisa kita lihat perbedaannya dengan fardu ain ya.
masih ada, masih cukup banyak ini. Eh, tapi mungkin kita cukupkan dulu ya pembahasannya sampai fardu ain dan fardu kifayah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan tentang rukun, syarat dan seterusnya. Baik, demikian mungkin semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti silakan tuliskan di form yang tautannya sudah dibagikan di grup pencinta ilmu syar'i ya. Baik, demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.